Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Ketiga capres masih jomblo. Sulitnya mereka dapat jodoh. Sekarang giliran politisi Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Saya kira yang paling sulit di koalisinya Partai Demokrat ini karena ada 3 partai yang bergabung. Kalau PDI sendiri aja susah, apalagi 3. Tapi saya dengar Demokrat sama Nasdem udah satu suara. Yang belum itu justru PKS katanya. Apa benar? Ya, makasih Bang Karni. Ya. Ini pertama kita kembali ke prinsip dulu nih kalau bicara perubahan. Kalau kami Demokrat, Nasdem, PKS ini semua sama-sama setara dan sejajar. Jadi apapun keputusan itu semua harus menjalani konsensus atau kesepakatan bertiga. Jadi tidak bisa maunya 1 atau maunya 2, tapi harus maunya 3. Ya tadi memang 1 aja masih bingung cawapresnya, ya apalagi kan 3 gitu, ya kan prosesnya. Tapi bagaimanapun ya, karena kami prosesnya panjang, sudah dari setahun lebih, intens juga sudah ada tim dari tim kecil, kemudian ada tim 8 sekarang karena sudah punya capres bersama. Jadi kesepahaman dan kesepakatan tuh menjadi hal yang istilahnya tinggal menunggu waktu gitu. Nah kemudian yang kedua kalau bicara mengenai cawapres, kami udah punya kesepakatan sebenarnya, sudah tegas dan jelas. Sudah kami tanda tangani juga nih bertiga ini. Ada namanya piagam perubahan. Jadi kami sepakat capresnya Anies Baswedan, kami sepakat Mas Anies itu punya wewenang untuk memilih cawapres dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Nah jadi kalau tadi PDIP yakin menang, Gerindra yakin menang, nah insya Allah nih koalisi perubahan juga punya keyakinan menang. Nah ini penting nih, ya kan? Loh, kan kalau sendiri-sendiri aja yakin menang, apalagi bertiga dong ya Bang ya? Iya dong kan, lebih yakin kita gitu. Nah, disinilah kemudian kami juga sudah menyampaikan, udah jelas cawapres dari koalisi perubahan ini. Ada 5 kriteria, punya kontribusi terhadap pemenangan, berarti elektabilitas harus tinggi. Punya kontribusi dalam koalisi, punya kontribusi dalam pemerintahan nantinya, ya. Jadi tidak bisa nih presiden aja bekerja kalau misalnya Mas Anies diamanahi oleh rakyat menjadi presiden 2024-2029. Gak bisa nih Mas Anies aja yang kerja. Wapresnya ini hanya menjadi pajangan atau hanya datang seremoni-seremoni. Enggak, tapi ini harus bekerja bareng. Lalu harus punya visi misi yang sama dengan Mas Anies. Punya semangat perubahan. Yang terakhir ya harus duit tunggal ini, satu paket. Jangan ada kemudian wapresnya malah sibuk kampanye buat motong Mas Anies ke depannya kan gitu kira-kira. Jadi kalau ditanya apakah cawapres koalisi perubahan sudah disepakati oleh 3 partai, ya hari ini, detik ini, jam ini saya menjawab sudah disepakati gitu. Kriterianya sudah jelas, yang menentukan adalah Mas Anies gitu ya menurut Mas ya. Kira-kira seperti itu, kita udah sepakat kan benar ya PKS ya? Nasdem udah sepakat ya? Nah udah sepakat ini. Jadi saya senang kalau 3-3-nya diundang, di publik bisa lihat. Ternyata koalisi perubahan, Demokrat, PKS, Nasdem itu kompak dan satu suara semua gitu. Nah gitu Bang Karni buat Ya, awalnya. tapi bertanya tadi itu kayaknya belum yakin banget gitu loh. Enggak, masih bertanya. Itu seolah-olah belum yakin banget. Bukan, maksudnya adalah biar publik ILC ini menyaksikan. Nah tadi udah tulisan di belakang kan, cawapres gitu kan. Paling tinggi pollingnya Mas AHY kan begitu. Nah saya mau mengingatkan juga. Kami, Partai Demokrat, berada di koalisi perubahan. Capresnya Anies Baswedan. Kalau ditawarkan jadi cawapres, ya pasti cawapresnya Mas Anies lah. Masa cawapres partai yang lain atau koalisi yang lain ya enggak dong gitu. Oh, jadi Ini kira-kira itu bayangannya. sama-sama koalisi lah. Iya, dari satu koalisi. Ya cuma ada PKS gak kebagian. Aja 2 yang kebagian. Loh, ini ya, nggak kata kuncinya ini ya Bang ya. Kata kuncinya kita ingin perubahan. Kalau ingin perubahan harus menang. Iya kan?
Kalau menang ya kita lihat formulasinya, capres-cawapres terbaik. Karena kalau mohon maaf Bang Kardi, kita berebut cawapres misalnya kayak tadi teman-teman di sebelah gitu ya. Capresnya harus si A atau si B. Tapi nggak menang ya buat apa? Bagi kami yang penting capresnya Anies Baswedan, koalisi perubahan menang di 2024, ya udah kita akan lakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan harapan rakyat. Nah kalau udah tanda tangan tiga-tiga tadi, kenapa belum bisa diumumkan juga siapa cawapres itu? Bayangkan Bang Karni, yang tahun lalu udah tanda tangan piagam bersama aja koalisi, nama capresnya aja belum diumumkan dan belum dideklarasikan, kan begitu? Masa kami yang mesti dikoyo-koyo ini belum nih cepat dong cepat, enggak. Ini kan bagian dari strategi, bagaimanapun Mas Anies sudah menyampaikan opsinya sudah ada dalam kantong. Masalah mengumumkan kita lihat momentum gitu loh, ya kan, lihat momentum mana yang paling pas, mana yang paling tepat. Karena ini kan juga bisa menjadi lagi-lagi bisa membantu meningkatkan lah elektabilitas Mas Anies, elektabilitas pasangan ini, dan juga kepercayaan publik kepada perubahan. Ada nggak pertimbangan bahwa ini kalau diumumkan sekarang, kan semua orang juga tahu Demokrat digoyang dengan peninjauan kembali. Nasdem digoyang dengan Jody Plate. Ada nggak pertimbangan itu sehingga belum diumumkan juga? Ya kalau diumumkan cepat-cepat nanti giliran PKS pula yang kena, kan bisa begitu kan? Ya, yang pasti ada juga beberapa pertimbangan. Bagaimanapun kita, Mas Anies mau dijegal, kemudian Demokrat mau dibegal. Emang itu juga menjadi faktor yang sama-sama kita cermati. Tapi kami bertiga punya keyakinan bagaimanapun ya, Mas Anies ini akan berlayar bersama Demokrat, Nasdem, dan PKS. Mohon maaf Bang Karni, kami ini 8 tahun di luar pemerintahan ini udah biasa nih mau disikat-sikat kayak apa gitu ya. Diganggu-ganggu kayak apa, tapi Demokrat tidak akan bergeming. Kita tetap bersama teman-teman di Koalisi Perubahan. Kita tetap bersama Mas Anies Baswedan sebagai capres perubahan. Nah tadi masalah PK, ya tentu publik juga mengetahui. Bagaimanapun kalau secara logika hukum, tadi Mas Ahaye juga menyampaikan kemarin ya kan pada saat konferensi pers. Logika hukum ini nggak ada novum gitu. Dan bagaimana ceritanya orang yang nggak pernah jadi anggota partai, menjadi pengurus Demokrat, mendadak bisa menjadi ketua umum gitu. Ini kan suatu hal yang tidak dimasuk akal. Beda Mas Ahaye, maju cagup dari Demokrat, punya kartu tanda anggota Demokrat. Kemudian jadi komandan Kogasma, jadi waketum. Kemudian ikut pemilihan di Kongres menang gitu. Nah ini ada prosesnya gitu. Nah inilah yang kemudian kami sangat meyakini yang nggak mungkin lah. Orang nggak pernah jadi anggota, nggak jadi pengurus. Bahkan nggak punya kantor Bang Karni. Mengaku ketum Demokrat tapi nggak punya kantor di pusat. Nggak punya kantor di 34 provinsi. Nggak punya kantor di 14 kabupaten kota. Lah kami nih Mas Ahaye dan Demokrat yang beneran nih. Ini kita punya kantor, punya anggota, punya pengurus gitu. Nah inilah keyakinan kami, Majelis Hakim di MA insya Allah masih memegang teguh prinsip kebenaran dan keadilan itu. Insya Allah PK-nya Pak KSP Muldoko akan ditolak dan insya Allah Mas Anies bersama Demokrat, Nasdem dan PKS akan melaju di Pilpres 2024. Amin insya Allah. Jadi kayak PKS ini kan tadi unsur nasionalis, nah ini unsurnya agak religius Bang ya. Pakai nasionalis religius soalnya. Silakan Bang Karni, ada lagi? Aman ya? Apa? Udah aman ya? Belum. Oh belum? Belum ya, belum. Ya mohon doanya Bang Karni. Justru itu, kan dia tadi mengatakan kalau PK-nya akan ditolak. Pertanyaannya bagaimana kalau PK-nya diterima? Politik di Indonesia jangan lupa. Biasa SIM salah BIM. Yang nggak ada jadi ada tuh para. Ya, kita terus berusaha lah Mas Bang Karni. Sampai dengan saat ini kita sampaikan juga ke publik mengenai situasi saat ini. Jadi kita sama-sama pantau bagaimana proses peradilan di MA itu. Memang katanya ada ruang-ruang gelap, tapi kami meyakini di sini tetap ada secercah cahaya terang ya, harapan untuk kami tetap mendapatkan keadilan itu gitu. Yang pasti kita terus suarakan ke publik. Jadi publik sama-sama memantau. Jadi hakim-hakim MA juga melihat nih kan, mikir-mikir juga nih kalau semua publik, media
teman-teman parpol lain misalnya juga sama-sama mencermati. Karena ini berbahaya sekali buat demokrasi kita. Bayangkan, orang nggak pernah jadi anggota, nggak pernah jadi pengurus, nggak punya kantor, nggak punya kepengurusan di provinsi, di kabupaten kota, mendadak dengan secari kertas bisa mengambil alih partai. Nah ini kan nggak masuk akal. Nanti habis Demokrat siapa lagi nih, kan seperti itu gitu. Nah sehingga ini berbahaya sekali buat demokrasi. Ya harapan kami tentu dukungan dari semua pihak gitu ya. Doa, dukungan dan juga ya karena ada satu harapan lagi sih tapi nggak enak juga kita ngomong di sini gitu kan. Harapannya Pak Jokowi copot lah Pak Muldoko itu dari KSP gitu, iya kan? Kalau Pak Karni mengizinkan saya mau nanya ke Oh, ya, boleh. Mahendra. Jadi gini, saya logika awam aja. Mana yang hoax? Penjagalan Anies atau Anies di urutan selalu nomor 3 di survei? Karena kalau Anies betul-betul memang nomor 3 kan nggak perlu dijegal. Ya. Nah makanya yang hoax ini berita penjagalan berarti benar survei itu seharusnya Anies memang di atas karena itu harus dijegal. Atau sebetulnya yang hoax itu adalah survei sehingga Anies di atas maka harus penjegal. Yang mana yang hoax itu aja tolong jelasin gitu. Kalau kita kan namanya dijegal atau tidak itu proses. Ya, dinamika teman-teman Nasdem bisa cerita nanti. Bagaimana misalnya pada saat keliling-keliling setiap daerah, situasi seperti apa yang mereka hadapi. Itu sederhana itu kita lihat. Lalu bagaimana juga kita lihat secara pribadi Mas Anies ada katanya kasus A, kasus B. Ya kan, lalu kemudian di institusi tertentu harus naik kasusnya. Tapi nggak naik karena ada yang menolak di dalam. Yang menolak Berarti yang ganti. hoax yang survei. Berarti harusnya enggak makanya apa ada survei yang sebetulnya Anies ini ada di mana gitu posisinya gitu. Itu aja. Nah, itu saya nggak bisa jawab kalau masalah yang hoax adalah survei. Karena bagaimanapun bagi kami survei kan ada metodologinya. Ya kan? Kalau nanti kayak Pan bilang selalu dirugikan di dalam survei. Kalau kami masih meyakini survei itu ada metodologinya, pasti ada benarnya gitu. Apakah kemudian dalam membacanya ada perbedaan persepsi? Ataukah misalnya, mohon maaf nih, apakah survei yang ditampilkan selama ini benar adalah survei sebagai dalam konteks ilmu pengetahuan atau sebagai misalnya itu buat pengetahuan publik ataukah bagian dari kampanye pihak tertentu, itu kan beda tuh. Apakah ini sebagai campaigner atau sebagai pollster kalau bahasanya nih. Apakah ini alat kampanye atau ini alat benar-benar polling yang murni bebas nilai. Nah kalau saya nggak bisa menyampaikan atau menjawab tuh. Pak Sujiwo Tewojo, ya saya nggak bisa menjawab. Saya agak deg-degan juga nih kalau mesti menjawab itu. Karena meyakini bahwa survei-survei sebagian besar pasti mereka serius gitu. Tapi kemudian kalau hasil yang ditampilkan, kok Mas Anies nomor 3 terus ya misalnya gitu. Mendadak nih, Pak Prabowo udah mati angin di Desember 2022, mendadak 2023 naik drastis misalnya kan. Lalu cross katanya di Ganjar, ini kan perlu menjadi kajian juga gitu. Tapi ya kalau kami masih mencermati, survei itu adalah bagian dari metodologi ilmiah yang kita bisa lihat trennya. Apakah percaya atau tidak? Ya terpulang kepada kita masing-masing. Berarti penjagalan ini hoax kan? Oh, Soalnya enggak. loh, buat apa dijegal nomor 3 terus kok? Ya, Gitu loh, itu Karena- aja sih hoax, hoax. Gak ada Karena- buktinya kan penjagalan, coba apa penjagalan buktinya? ada buktinya. Ya, surveinya nomor 3 terus, buat apa dijegal? Nah ini luar biasa. Karena memang sebelum-sebelum ini kan posisinya tinggi nih Mas Anies nih. Kan sebelum-sebelumnya 2022 kan juga bagus. Ya kan hasilnya segala apa. Enggak, jawabannya bukan itu. Memang perlu dijegal. Kalau nggak bisa nomor 1 lagi. Presiden IAC nggak boleh cawe-cawe Pak, gitu loh. Presiden aja bilang cewek-cewek boleh. Pertanyaan terakhir. Apakah AAE jadi cawapres harga mati bagi Demokrat? Kalau kami tegas dan jelas di awal di Piagam sudah disampaikan. Kami memberikan mandat kepada Mas Anies Baswedan untuk memilih cawapres dan membentuk pasangan calon yang bisa memenangkan. Karena apa? Inilah aspirasi yang kami dapat dari keliling bertemu masyarakat seluruh Indonesia. Makanya Mas Aye, mohon maaf, silakan ditanya nanti, silakan dicek. Nggak ada yang mengalir apapun, saya pun nggak ada yang mengalir apapun. Keyakinan kami hanya Mas Anies adalah capres yang terbaik untuk bisa memperjuangkan perubahan. Bang Karni,
Jadi kalau ditanya bagi Demokrat, perubahan dead price gitu ya. Bukan cawapres yang dead price maksudnya. Atau perubahanlah harga mati, bukan cawapres yang harga mati. Kira-kira begitu, Bang Karni. Kayaknya Demokrat perlu digoyang lagi. Sekarang politisi Partai Nasdem, Taufik Basari. Ya, gimana Bang? Apa setuju dengan pendapat dia itu? Setuju 100% Bang. Kompak memang kita. Jadi memang gini, jadi kita sudah sepakat bertiga bahwa kita serahkan kepada Mas Anies untuk menentukan cawapresnya. Ya. Nah ini ada simbol-simbol juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat ya bahwa ya kita ini harus memberikan penghormatan, harus mendudukan capres kita pun juga sebagai pihak yang dia tidak semata-mata selalu di bawah kendalinya partai, ya. Karena nanti kalau memimpin ya kita tetap bersama-sama, tapi kan kita juga tetap harus menempatkan presiden ini sebagai pihak yang dia mandiri, ya, bisa punya kewenangan-kewenangan tertentu. Nah oleh karena itulah maka ketika kita sepakat untuk memberikan kewenangan itu kepada Mas Anies, ya ini juga sebagai pembelajaran politik. Jangan sampai kemudian presiden bahkan dari masih calon saja sudah dikatakan ya ini petugasnya partai yang nanti semuanya harus dikendalikan oleh partai. Kan presiden ini punya rakyat bersama, ketika dia sudah menjadi presiden maka dia punyanya seluruh rakyat Indonesia. Nah ini simbol saja Bang, ya karena kita kan tagline-nya perubahan. Ya kalau misalnya selama ini presiden selalu ditempatkan sebagai orang yang bisa dikendalikan, nah kita ingin juga merubah wajah politik kita. Presiden itu adalah orang yang harus kita hormati. Nah itu satu poin. Yang berikutnya juga kita semakin kompak justru ketika jalan yang kita hadapi jalan yang terjal dan mendaki. Kadang-kadang kan begitu, kalau misalnya jalannya terjal dan mendaki justru semakin kuat, semakin solid, semakin kompak. Nah, ini sudah kita tunjukkan. Memang kita rasakan betul ya. Ya ada yang bisa kita sampaikan ke publik apa yang mungkin kita alami sebagai hambatan-hambatan. Tapi ada yang menurut kita tidak perlulah. Biar itu menjadi pengetahuan dari kita. Kita tidak ingin cengeng ya. Ya kita hadapi saja berbagai hambatan-hambatan itu. Yang paling penting adalah ya mudah-mudahan itu semakin memperkuat kita. Jadi kalau Mas Sujiwo Tejo tadi mengatakan apakah penjegalan itu hoax, ya khusus dari Partai Nasdem kita merasakan sendiri. Tadi sudah di-mention sedikit oleh Mas Zaki ya, bahwa ketika kita berkeliling nih bersama Mas Anies ke berbagai daerah, ya selalu saja ada, ya sudah ada di media lah, ada yang meneror, ada yang merusak atribut, ya dan sebagainya. Yang kita ya sudahlah kita hadapi saja. Ya kita anggap itu ya sebagai bagian dari resiko yang kita harus hadapi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya sebenarnya kita juga berharap kita ingin ada satu politik riang gembira sebenarnya. Jadi kita berpolitik itu harus gembira lah. Jangan kemudian menimbulkan satu ketakutan yang membuat ada pihak lain yang merasa tidak nyaman. Nah ini kan penguasa yang harusnya bisa menciptakan itu. Kita berharap sekali bahwa penguasa ini bisa menyongsong pemilu 2024 dengan satu semangat untuk membuat politik kita yang gembira, yang posisinya itu tidak kemudian harus memilih dalam posisi ini kemudian mendorong dan yang lain ditekan gitu ya. Nah itu yang kita harapkan. Ya, ini juga bagian dari etika berpolitik. Ketika kekuasaan itu bisa melakukan macam-macam ya semestinya juga kekuasaan itu juga mampu untuk menjaga jarak yang sama terhadap para pihak yang mungkin akan berkompetisi di 2024. Itu kan kalau netral. Presiden udah bilang saya nggak netral. Saya akan cawe-cawe itu. Dan akan terus cawe-cawe. Nah itulah Bang. Ya kita berharap sebenarnya ya mudah-mudahan kalau
kalau kita berpikir secara positif, mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden Jokowi, bahwa cawe-cawenya ini adalah untuk kepentingan bangsa, bukan untuk politik praktis. Itu pikiran positif kita lah. Kita harus dorong ketika memang sudah dikatakan cawe-cawe, mudah-mudahan cawe-cawenya ke situ, tidak ke arah yang lain. Karena kalau ke arah yang lain, kalau ke arah sampai masuk kepada mengatur siapa yang harus maju, calon nanti misalnya harus dua, misalnya ini kan misalnya hanya harus 2 pasangan saja dan pasangan itu harus orang-orang tertentu misalnya. Nah itu kan ya secara nilai, secara value, secara virtue kita ini punya politik kok begini amat gitu loh Bang. Kita harus pegang itu, nilai itu, virtue itu. Jangan sampai kemudian dunia politik kita akhirnya dan demokrasi ya bisa menurun ya karena nilai-nilai dan virtue itu tidak jalan dalam praktik politik. Karena itu saya tetap berharap ya persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa memang cawe-cawenya ke arah memang ingin menjaga Demi bangsa, kemajuan negara. bangsa. Tapi tadi harapannya Itu harapan Bang. nggak Memang. pemilu riang gembira. Yang diinginkan kan. Pemilu yang Riang gembira. riang gembira. Ya betul. Lah sekarang harapan itu tercapai nggak? Yang namanya harapan kan bisa tercapai bisa tidak Bang. Ya tapi kita tetap harus menaruh harapan setinggi langit ya untuk kemudian kita kejar itu. Ya oleh karena itulah maka biarlah harapan ini akan terus kita pasang gitu ya sebagai juga semangat kita untuk mengajar ke arah sana supaya politik kita bisa menjadi politik yang benar-benar berkualitas, bukan politik yang akhirnya dapat menurunkan nilai demokrasi kita. Baik. Tapi apakah Nasdem mengalami goncangan juga enggak? Setelah mencalonkan Anies. Begini, memang Nasdem banyak mengalami begitu kita mencalonkan Mas Anies ya memang banyak hal-hal yang kemudian kita harus hadapi ya. Ada perubahan kondisi situasi yang kita harus hadapi ya. Ada beberapa media yang bahkan sudah menurunkan tulisan soal itu. Ya. Saya tidak menyatakan bahwa 100% itu tulisan di media itu benar yang terkait dengan bahwa Nasdem digonjang-ganjing, kemudian ada misalnya ya bisnisnya Pak Surya, kemudian ada yang ingin menggoyang dan seterusnya. Nah itu di media-media sudah ada, tapi saya tidak ingin masuk ke sana untuk memberikan apakah itu benar atau tidak, ya silahkan dibaca saja. Tapi yang jelas ya bahwa setelah kita mendeklarasikan Mas Anies, ya memang tantangannya besar. Tapi kita sekali lagi nggak mau cengeng Bang. Sudah nggak apa-apa kita hadapi ya. Yang penting Pak Surya udah menunjukkan sikap yang bermental baja gitu ya. Kalau memang ini benar, kita benar. Ya. Kalau kita sudah menyatakan dukungan, kita akan totalitas dan itu sudah ditunjukkan. Kita 2 kali ikut pemilu Bang. Kalau yang lain ini kan pemilu partai yang senior nih. Sudah beberapa kali ikut pemilu, sudah beberapa kali ikut pilpres. Nasdem ini baru 2 kali ikut pilpres. Alhamdulillah kalau tadi dua-duanya kita menang. Ya. Dan dua-duanya juga kita tunjukkan betul, begitu kita dukung totalitas yang kita berikan. Semuanya, segala energi, pikiran, apa yang kita miliki, kita berikan untuk perjuangan itu. Sama juga, kita akan lanjutkan itu, mudah-mudahan jadi hat-trick Bang. 3 kali ikut pilpres, 3 kali kita menang. Mas Taufik, saya mau nanya. Jadi deklarasinya Anies Baswedan itu saya ingat betul deket-deket peristiwa Stadion Kanjuruhan. Itu nggak sampai 1 hari 2 hari Kanjuruhan stadion pecah, yang gas air mata yang melibatkan bunuh itu. Saya terus sangat tidak etis ketika Indonesia sedang berduka, terus mendeklarasikan presiden. Ini pikiran norak saya. Terus akhirnya saya dapat rumors, kalau nggak cepet-cepet dideklarasikan. Waktu itu saya berpikir apa karena Pak Surya Paloh seneng hal-hal gaib juga dan sudah menentukan harinya harus itu, kalau nggak salah 2 hari Kanjuruhan masih pecah itu.
negeri berkabung terus deklarasi, atau Pak Surya Paloh percaya wangsit itu, atau bener nggak rumor yang beredar kalau nggak cepet-cepet dideklarasikan Anies sudah diambil KPK, betul nggak? Pertanyaan tajam nih Mas Tejo. Jadi memang ketika kita mendeklarasikan itu memang waktunya tidak berjauhan dengan peristiwa Kanjuruhan, tapi tidak ada hubungannya. Tapi waktu kita mendeklarasikan tersebut, kita di awal sudah menyampaikan, ya kita menyampaikan duka cita yang mendalam, ya kita sadar betul ini mungkin momennya sangat berdekatan dengan peristiwa tersebut, ya tapi kita tunjukkan simpati kita terhadap Kanjuruhan. Nah, namanya momentum yaitu kadang-kadang sulit kita prediksi ya, kadang-kadang mungkin kita rencanakan di waktu tertentu, kemudian karena ada situasi tertentu akhirnya berubah. Sama juga nih soal cawapres ini juga. Bisa saja kita mungkin sudah tentukan waktunya tertentu, tapi kita berhitung situasi ternyata harus. Jadi jawaban saya batasi sampai situ Mas Tejo. Ya, bahwa memang mungkin saja kita punya rencana waktu tertentu, bisa berubah karena ada situasi yang mengharuskan kita mengambil momentum di waktu tertentu yang tidak bisa kita hindari, bahwa saat itulah yang paling terbaik untuk kita sampaikan. Sama juga cawapres Bang Karni. Jadi ya kita tentu, kita bertiga berharap ya ada waktu yang sudah kita fixkan bersama-sama. Ya tapi kan yang namanya politik itu sangat dinamis. Ya pasti semua juga saling intip nih. Ini nanti Mas Ganjar kemana? Bu Mega akan menentukan siapa, kalau tadi kan Bang Daulay begitu, Bu Mega akan menentukan siapa, PAN akan masuk ke mana, Gerindra nanti akan bersama dengan partai mana dengan cawapres siapa untuk Prabowo. Sama-sama pasti juga teman-teman yang lain juga akan melihat ini nanti Mas Anies akan memilih siapa. Kalau kita tadi bahasanya clear, Mas Anies akan memilih siapa, Mas Anies kapan akan menentukan momentum yang tepat untuk mengumumkan. Jadi kalau ditanya sebenarnya kita sudah kasih bola ke Mas Anies. Kalau kita ditanya kapan, saya lebih senang untuk mengatakan oh bolanya sudah di Mas Anies. Kita sudah berikan kepada Mas Anies, nanti beliaulah yang akan menentukan kapan akan menyampaikan, siapa yang akan disebutkan namanya. Jadi lebih ya setara lah kita berikan penghormatan itu kepada Mas Anies. Bang Karni, boleh nggak nanya? Jadi pertanyaannya begini, waktu Pilgub dulu, ini kan Nasdem nggak mendukung Anies nih. Dan kencang sekali kan pertarungan Pilgub DKI waktu itu. Nah pertanyaan saya, mengapa tiba-tiba pada Pilpres sekarang ini malah Nasdem seakan-akan ini pembela utamanya gitu di depan gitu. Dulu berarti kan Anies dianggap salah, makanya nggak didukung. Oh sekarang malah jadi yang paling benar semua gitu. Jadi didukung gitu. Karena kami dulu mendukung Anies ini di Pilgub. Bisa dicatat itu. Kami sangat mendukung waktu itu. Dan kami bersama dengan beliau itu. Ya, tahulah kami susah payahnya berjuang dengan Pak Anies itu. Makanya saya tanya dulu nih, kira-kira apa yang menarik sehingga misalnya bisa mendukung Pak Anies. Jangan-jangan PAN bisa gabung ke sana gitu loh, Bang Karni. Mana tahu kan masih terbuka peluang untuk ke sana gitu. Ya kita dengar dulu. Tapi yang benarnya loh ya, jangan kita kan juga orang politisi semua yang ngerti apa jawaban ini benar apa enggaknya gitu. Jawabannya saya mengutip dari Pak Surya, why not the best? Nah, di saat ini ya Pak Surya bilang begitu, why not the best? Jadi saat ini ya di antara yang terbaik kita pun juga tidak mengatakan bahwa calon lain buruk. Di antara calon-calon yang terbaik ini bagi Nasdem yang terbaik adalah Mas Anies, itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika kita bicara soal Pilgub, dulu sebelum Mas Anies menyatakan diri untuk menjadi calon gubernur, ya kita sudah memberikan dukungan kepada Ahok. Ya, pada saat itu bahkan Ahok masih ingin menjadi calon independen. Kita dukung sebagai calon independen. Ini juga sebagai pembelajaran juga bahwa ya Kenapa tidak calon independen maju, kalau dia bagus kita dukung. Saat itu Mas Anies sama sekali ya, saat itu Mas Anies belum muncul keinginan untuk maju bahkan.
Jadi setelah kita berikan dukungan kepada Pak Ahok, barulah kemudian Mas Anies didukung untuk maju calon gubernur. Nah tapi Nasdem sekali lagi kita ingin juga tunjukkan kepada publik, kalau kita udah dukung ya sudah, kita konsisten di situ. Kita nggak bakal geser-geser. Ya, apapun ya kita akan berjuang betul. Meskipun juga waktu Pilgub pun juga tantangan ke Nasdem juga berat, dituduh macam-macam lah, macam-macam lah. Dan akhirnya kita memilih Mas Anies pun sekarang sebagai calon presiden, kembali lagi terpaan datang, nggak jadi masalah. Yang penting ya itulah pelajaran ketika kita berpolitik, kita harus hadapi semuanya. Jadi Bang Karni, Pilgub DKI itu orang masih merasakan sekarang bagaimana pembelahan masyarakat itu. Dan termasuk Nasdem ini ikut membelah sebetulnya. Karena enggak, karena Justru dukungan politiknya itu membelah loh. Jadi kan ada yang ke sini, ada yang ke sini. Itu namanya ikut membelah. Itu harus saya katakan enggak. Justru Nasdem berkali-kali ya mengajak publik untuk kita berpolitik jangan dengan pembelahan seperti ini. Itu posisi Nasdem dari dulu sampai sekarang jadi tidak pernah berubah. Faktanya, Gak ada satupun kalimat faktanya kata itu ada. Jadi maksud saya begini. dukungan terhadap politik pembelahan dari Nasdem. Bisa dicek, bisa cari buktinya, nggak mungkin akan temukan itu. Jadi Kita maksud saya konsisten begini. Yang perlu diklarifikasi di sini ini adalah tadi kalau dulu itu kan Nasdem tidak sama sekali. Itu sebetulnya pertanyaannya. Jadi kalau dikatakan the best ya yang lain juga the best. Jangan dikira misalnya Prabowo nggak merasa the best juga merekanya atau Gerindranya maksud saya mengatakan dia nggak the best. Pasti. Dan Gerindra ini punya pengalaman juga mendukung Anies ini. Kami punya pengalaman sama. Gitu loh. Dan kalau kita mau bongkar lagi nanti alasan Gerindra, alasan kami semua kan nggak etis juga. Jadi ini semua maksud saya ini perlu untuk karena dari tadi kan dipuji terus nih. Enggak, dari tadi dipuji terus soalnya kan tentu lebih baik kasih tahu aja. Lebih gitu. baik kasih tahu aja pengalaman dulu Ya gitu. ada lah. Biar Ada lah pengalaman kita, untuk kita mendukung pasti akan habis-habisan dan memuji seterusnya. calon kita masing-masing. Tapi kenapa kemudian ketika Nasdem memuji Mas Anies, kenapa menjadi masalah itu? Kita juga Enggak pernah masalah. akan masalah ketika Enggak wajar begini loh. Habib memuji Begini Pak Taufik. Prabowo, Mas Anda Andri- kalau Bang sudah Andreas mencapreskan muji orang, Ganjar. Anda kalau mencapreskan orang lalu Anda muji itu wajar. Ya betul. Malah nggak mungkin lah Anda mengatakan itu nggak baik. Kayak jawaban Ya. itu justru tidak tepat maksud saya dengan pertanyaan saya. Dulu kan Anda nggak suka, kalau sekarang Gini, suka. Itu loh pertanyaan. Dulu dia nggak suka, Ah, ah. sekarang Bukan. dia suka. Ya itu maksud saya pertanyaan itu. Dia sekarang Jawabannya suka. Satu kalimat aja kok. Manusia memang biasa berubah. Iya, nah yang berubah ini jadi problem. Maksud saya supaya masyarakat lebih cerdas melihat perubahan ini. Ya, tadi saya- Yang dimaksud perubahan itu apa? Jangan-jangan koalisi perubahannya itu tadi pilihan aja gitu loh. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Itu kan soal Nggak, waktu tadi. saya kira- Jadi kita lebih dahulu mendukung Ahok, bahkan sebelum PDI Perjuangan memberikan dukungan, waktu masih calon independen kita sudah dukung. Sehingga ketika kita sudah dukung, masa kita harus mendukung yang lain? Kita tahu Mas Anies itu oke, tapi kan kita sudah mendukung Ahok. Kenapa kemudian harus berubah? Jadi ini soal waktu saya dan itu clear kok bisa dicek dari runtutan waktu. Saya kira cukup. Aja pertanyaan terakhir dari saya. Ya, Bang. Kok saya dengar-dengar yang nggak setuju AE jadi wakil presiden, AE jadi wakilnya Anies, itu Nasdem sendiri. Enggak, Nasdem sama tadi yang seperti kita katakan. Nasdem serahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Kalau Mas Anies pilihnya AHY, kita oke. Mas Anies pilih yang lain, kita oke juga. Karena itulah maka yang paling penting ini soal nilai lagi, Bang. Kita sudah sepakat kok, serahkan kepada Mas Anies. Ya, apapun nanti yang akan ditentukan oleh Mas Anies, kita pasti akan dukung itu semua, Bang. Gitu, Bang.